Hai, welcome back to my channel Antoni Sorsono. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu idola saya dalam dunia properti. Nah, aku ngikutin banget sosok beliau ini mulai dari waktu umur 19 tahun, 18 tahun sudah ngikutin jejaknya beliau. Saya tahu track recordnya karir beliau dari yang dulu bikin cucian mobil sampai sekarang jadi developer besar yang sekarang kita kenal sebagai Trinity Land. Nah, kenalkan Pak Bong Chandra. Halo. Thank you udah hadir di podcast Sama-sama, ini Pak Bong. sama-sama. Ya. Pak Bong, bicara mengenai karirnya Pak Bong, kita kan sudah banyak ya di video-video di YouTube, mungkin sudah banyak nih ke pengalaman-pengalaman dari Pak Bong pertama kali mulai karirnya, dari MLM, dari nyuci mobil juga dulu ada cucian mobil, sampai sekarang karirnya sudah melejit ke developer, udah IPO juga. Nah, kita hari ini nggak bakal bahas yang itu Pak Bong, karena itu bisa dicari teman-teman jadi di YouTube udah banyak. Nah, sekarang kita judulnya adalah belajar menjadi developer bareng Bung Chandra. Kalau kita ngelihat properti di zaman sekarang di 2023, Pak Bong kan udah jalan 10 tahun. Apa yang berbeda dari dulu waktu pertama kali Pak Bong masuk sampai sekarang? Ya, thank you Bro Antoni. Jadi ini tahun jalan ke-14 14 di ya. properti, dan waktu itu pertama kali bisa masuk ke dunia developer properti, bangun Trinity Land tahun 2009. Sebenarnya saya ini ketolong sama Cycle. Ya, jadi real estate ini adalah industri bisa dikatakan real sector. Nah, kalau real sector ini dia sangat bergantung sama Cycle. Ya, sama seperti batu bara, real estate. Termasuk kategori old economy. Kalau new economy kan tech ya. Nah, old economy tergantung pada cycle. Nah, 2009 itu cycle property lagi on the rise, lagi naik. Jadi pada saat itu semua orang dengan skill yang biasa aja, bahkan yang skill payah aja, at least mereka bisa jadi developer dan penjualannya pasti laku, laris. Tapi ini bukan berarti akan terbangun dengan baik ya. Ini ngomong jualan dulu. Karena banyak developer dulu yang ketika cycle lagi bagus memanfaatkan situasi, developer bodong menjual dengan gambar dan ketolong sama Cycle, dan akhirnya mereka ada yang pakai uangnya dengan baik, ya, ada yang nggak pakai uang dengan baik. Ini bukan saya katakan kabur ya, tapi mereka over expand karena mereka over confident. Ya harusnya uangnya dipakai untuk bangun proyeknya, mereka malah beli tanah lagi, ya kan. Nah, pertama kali saya mulai itu adalah kebantu sama Cycle 2009, dan itu honeymoon period di properti. Saya bangun perumahan pertama. Namanya Ubud Village, ya. 5 hektar, itu gampang banget. Itu pertama kali? Pertama kali 5 hektar? 5 hektar, bangun perumahan ya, dan setelah itu sold out, udah terbangun juga, udah serah terima. Nah, kemudian ada bangun Melrose Place, jadi kos-kosan juga, tapi saya jual di depan Binus. Berapa banyak Pak? Itu luas areanya 2000 meter persegi. Oke. Udah agak lupa berapa unit, kurang lebih mungkin belasan ruko kos-kosan. Ya. Kalau yang pertama itu modalnya berapa Pak? Waktu itu kebetulan kita beli lahan yang memang kita udah negosiasi panjang banget. Harga tanahnya itu sebenarnya 150 M. Harga tanahnya 150 Ubud Village M. itu? Ubud Village. Cuman kita bisa termin pembayarannya, sehingga modal awal itu kita hanya DP 5%. Oke, berarti sekitar 30-an M. Kemudian ya kita patungannya berempat, pemegang saham Trinity ada 4 orang. Kemudian sisanya kita bayar bertahap setiap 6 bulan. Nah, luckily kita bisa melakukan pre-selling yang akhirnya kita bisa pakai dana pre-selling tersebut untuk bisa membayar next termin. Gitu. Karena kan tanahnya besar ya. Jadi kita serah terimanya itu per parsial. Jadi 30 M sebagai DP, kita pegang berapa ribu meter, itu yang kita jual dulu bangun klasternya. Waktu itu umur berapa Bang? Itu 2009, 21, 22. Wow. Ya, 21, 22. Apa yang membuat Pak Bong berani banget Pak Bong? Maksudnya belum pernah industri itu tiba-tiba masuk di sana? Yang pertama adalah mungkin partner ya. Jadi saya berpartner dengan orang yang memang sudah berpengalaman, Pak Matius. Iya. Ya saya, Pak Septian, Pak Yo masih newbie. Kita berpartner dengan orang yang sudah berpengalaman, Pak Matius. Dan yang kedua adalah karena memang nature saya mungkin entrepreneur, jadi risk taker dan memang first mover gitu. Saya suka sesuatu yang memang gue jalanin duluan nih, gue jadi first movernya. Oke, berarti habis itu lanjut ke Melrose langsung 2014 tadi? 2014 akhirnya kita pakai keuntungan tadi, ya, proyek tadi untuk kita akuisisi sebuah lahan di Alam Sutra.
Alam Sutra itu di Serpong ya, Tangerang. 1 hektar, harga tanahnya 110 miliar. 1 hektar. Kita termin juga dan akhirnya kita launch ya high rise building apartment. Itu pertama kali saya bangun 2 tower apartment. 2014 sebenarnya masa honeymoon period, masa-masa honeymoon di properti cycle sebenarnya udah mulai declining, udah mulai start turun. Kan 2009 naik nih. 2014 tuh sebenarnya mulai turun. Jadi bisa dikatakan kita mulai di saat yang benar-benar Bagus final banget, call. Kalau lewat beberapa bulan aja itu langsung turun. Nah, sehingga waktu itu kita bangun Soho atau small office, home office pertama di Alam Sutra. Jadi residensial yang bisa dijadikan sebagai office juga. Dan waktu itu penjualan sangat-sangat bagus. Jadi 45 hari kita jual habis 900 unit dengan total marketing sales 1,2 triliun dalam waktu 1,5 bulan waktu itu. Sehingga dari sana kita bisa develop lagi, bangun Springwood Residence, another 900 miliar dalam waktu 6 bulan. Terus kita beli lahan lagi di sebelah Brooklyn, Yucata, The Smith, dan terus. Nah, cuman begitu masuk ke The Smith itu 2017, college 2018. Nah, itu properti udah declining. Gitu. Tapi kita paham waktu itu ketika properti declining, gak bisa kita so-optimis dulu. Modal paling penting supaya orang bisa percaya sama kita ketika kita develop next project adalah kita harus bisa deliver. Gitu. Jadi di Serpong, Alam Sutra, Gading Serpong, Tangerang itu belasan project. Satu project bisa 2-3 tower. Jadi mungkin 20-an tower itu nggak jadi dibangun. Iya, saya lihat banyak banget. Kita beruntung, Trinity kita deliver semuanya dan kita kurang lebih untuk project yang sudah deliver ya, kita memberikan sumbangsi 60% dari total market share residensial yang high rise di seluruh Serpong. Wow. Itu ready unitnya itu dari kita supply-nya. Wow. Dari satu developer Trinity Land. Hebat. Apa yang ngebuat penjualannya bisa secepat itu, Pak Bong? Apa yang dulu dipakai? Apakah leads agent semua atau apa waktu itu? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai penjualan ya, sebenarnya itu nggak ada terlalu hubungan dengan marketing and sales sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah product development. Kalau misalkan di startup namanya product market fit. Karena kalau misalkan kita pakai marketing yang sensasional, beli ini dapat mobil, beli ini dapat apa, itu cuman sensasi sesaat. Tapi kalau misalkan produknya itu nggak fit, nggak product market fitnya nggak tepat gitu ya percuma. Ya, jadi product development adalah hal yang paling penting. Jadi even bahkan ketika product market fitnya ini belum ketemu, product development ini nggak ketemu, nggak sampai plong banget, nggak sampai dapat flow state-nya, kita nggak mau launching. Nah, jadi sebagai contoh misalkan ketika kita start Brooklyn, ya kita jelas obviously kita punya the first small office, home office startup. Jadi waktu itu kan dunia startup lagi booming. Orang ingin sesuatu yang bisa punya double function. Apartment tapi bisa jadi home office juga. Dan itu yang pertama. Dan kita juga bikin konsep yang di Brooklyn parkir itu one to one. Jadi apa itu? Satu unit. Jadi ada 900 unit apartment. 900 unit parking lot. Wow. Gitu. Jadi itu the first ya di Alam Sutra. Karena biasanya untuk harga yang 500 jutaan, kan kita start 500 jutaan. Itu biasanya 1:3. 1:3. Jadi maksudnya 1:3 gimana? Maksudnya 3 unit apartemen, cuman satu parkir yang disiapin. Nah, kita beranikan diri, kita bilang kita one to one untuk yang Brooklyn ya. Sehingga orang merasa, oke, ini value for money. Dan lokasi juga penting ya. Jadi kita beli lahan yang nggak apa-apa mahal, tapi lokasinya paling bagus. Nah, jadi sehingga pada saat itu nggak perlu terlalu banyak marketing yang gula-gula. Oh iya. Kita juga nggak terlalu hard selling seperti gimana. Akhirnya malah penjualan sangat-sangat bagus. Jadi kalau boleh disimpulkan sebenarnya yang paling penting tuh product market fit-nya aja ya. Product development dan product market fit. Jadi ability untuk bisa market research, ngelihat apa yang orang mau, dan kita harus bisa memberikan yang namanya value innovation, bukan feature innovation. Nah, kalau feature innovation itu semua developer bisa. Contoh misalkan rumahnya otomatis pakai teknologi ini, itu feature. Feature is feature. Itu cuma tinggal tambahin duit,
kita bisa bikin feature. Betul. Tapi kalau value itu nggak bisa. Value ini contoh misalkan kita lagi develop Sequoia Hills, 95 hektar, kota mandiri di Sentul. Cluster 1 udah sold out, cluster 2 sudah sold out. Kita lagi Januari ini kita akan mulai pre-sale cluster 3. Nah, cluster yang kedua kita namanya Earthville. Kita bikin konsep dia rumah bentuknya circle. Rumahnya detached, jadi tidak nempel satu dengan yang lain. Di tengah-tengahnya kan karena dia bentuknya lingkaran, di tengah-tengahnya ini ada taman bersama. Jadi rumahnya ini punya 4 fasad depan, fasad ke taman bersama, fasad kiri, fasad kanan. Jadi punya 4 fasad. Jadi ini rumah untuk orang-orang yang memang suka bersosialisasi. Jadi punya communal area di taman di tengah. Untuk orang ekstrovert. Nah di cluster ketiga kita bikin konsep namanya Mono House, Japan Inspired Introvert House. Jadi rumah bergaya Jepang modern untuk orang-orang introvert. Nah ini kan value, ini kan bukan sesuatu yang teknologi kan. Nah, jadi konsepnya gimana? Konsepnya yang pertama kita membawa kembali konsep pagar di dalam klaster. Sekarang rumah-rumah di dalam klaster itu rata-rata udah nggak pakai pagar. Jadi ya udah kelihatan aktivitasnya. Kita pengen membawa nostalgia pagar di dalam klaster. Menarik. Gitu. Jadi ya ini untuk kaum introvert. Clubhouse-nya kita bikin namanya Mono Book Club. Jadi kita bikin book club kan orang introvert kan suka baca buku ya. Dengan konsep tea lounge. Jadi kayak lounge tapi untuk orang ngeteh dan bangku-bangku tatami modern. Jadi duduknya kayak ala-ala Jepang gitu. Terus orang Jepang juga suka ketenangan. Jadi rumah yang Mono House ini dia dekat dengan aliran sungai yang natural. Sehingga dari living room itu kita bisa dengar ASMR dari suara natural river dari living room kita. Dan untuk yang rumah yang menghadap ke river yang natural river ini, itu kita akan lakukan profile background check. Jadi orang-orang yang mau beli dia harus kirim kayak KYC-nya, dia siapa, background-nya apa gitu. Sehingga betul-betul introvert. Kalau ekstrovert gak bisa beli? Ya itu kita perhatiin, ini orang kayak ekstrovert banget, kayak gak boleh deh. Nah itu namanya value innovation. Jadi nggak ada hubungan dengan teknologi. Walaupun kita juga tetap ada teknologi di dalamnya. Jadi airnya ini bisa langsung kita minum. Tap water kita pakai teknologi Jerman. Ya kan. Terus pet friendly, jadi dog friendly. Terus kita pasang video intercom. Kita bisa lihat siapa yang datang di main gate. Kalau orang yang nggak kita kenal, kan orang introvert ya, pengen lihat dulu siapa yang datang. Orang introvert tuh orang yang tertutup by the way. Jadi ya itu saya nggak kenal, nggak usah masuk gitu. Ya satpamnya nggak kasih masuk. Gitu. Kalau bicara tadi kan berarti kita harus ngerti dulu ya trennya itu seperti apa baru kita membuat suatu hal itu. Gimana cara Pak Bong itu nganalisa caranya gimana sih ini ke depannya bakal seperti ini. Padahal kan kita tahu ya sekarang dunia itu cepet banget nih. Setahun 2 tahun orang-orang juga komentar bisa niru juga nih. Ya. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya saya ingin ngutip sedikit dari Steve Jobs. Steve Jobs pernah bilang quote seperti ini, people don't know what they want until you show it to them. Jadi orang-orang tuh tidak tahu bahwa mereka tuh butuh iPad. Dulu sebelum ada iPad, sampai kita kasih tahu, nih ada produk namanya iPad, you need this gitu. Market study bukan berarti kita memberikan sepenuhnya, biarin market maunya apa kita bikinin. Ya karena dengan cara seperti itu kita hanya akan menemukan inovasi di dalam kotak. Kalau kita hanya tanya sama mereka. Jadi kita bisa buat inovasi yang di luar kotak. Nah di luar kotak itu biasanya ada kotak itu bentuk 4 ya, 4 garis. Biasanya ada ini coba belum tentu ingat ya, tapi 4 garisnya kurang lebih itu ada yang legal aspek. Apa itu? Legal, okay. Legal aspek. Kadang-kadang kita nggak berani karena ya boleh nggak secara izin legal nggak. Terus ada norma. Ya ada norma. Terus kemudian ada ya tadi customer needs, orang butuh atau enggak. Kemudian faktor capital, modal. Nah 4 line kotak ini itu yang kadang-kadang membuat kita berpikir di dalam kotak karena ya memang ada nilai-nilai. Contoh misalkan habis podcast ini ya mungkin Bro Antoni lapar, kita ajak dinner sama Bro Devin. Kita makan ini yuk, makan misalkan kayak ini cuma contoh aja terminologi ya. Nanti jangan didatangin sama orang-orang pecinta hewan. Misalnya kita makan ini yuk, kucing bakar yang ditabrak di tengah tol. Itu kan kayak apa sih, Bong? Ini orang udah gila gitu. 1, itu melanggar norma.
makan kucing. Iya. Yang kedua di tengah tol itu melanggar aturan. Iya. Untungnya apa? Ah, Ya kan? Dan jadi kita kenapa nggak bisa berpikir di luar kotak? Karena ada Karena kebatas itu, empat ya. norma itu. Nah jadi menurut saya selama masih di dalam imajinasi, boleh nggak kita melanggar aturan di dalam kepala kita sendiri? boleh kalau di Ya, dalam boleh, kepala. boleh aja. Misalkan contoh kayak IKEA ketika jualan furniture, semua furniture ya kita minta orang yang pasangin. Terus si founder IKEA dia punya di dalam imajinasinya, enggak, itu norma lama, kita pengen bikin norma baru, mereka aja yang pasangin, self service. Atau kayak Karen Diners, Iya, ya kan, marah-marah yang di itu. Australia yang sekarang akan buka di Jakarta. Jadi si waiternya ini lebih galak daripada si kliennya, Kliennya. customernya. Tapi ternyata rame, omsetnya 50M di Australia setahun Wow. dengan marah-marahin customer. Ya kan, jadi waiternya cewek-cewek galak marahin customer, tapi orang malah suka dimarahin gitu kan. Nah jadi balik lagi itu kan melanggar norma Iya. gitu. Jadi untuk bisa menemukan sebuah ide-ide terobosan, kadang-kadang kita harus bisa berpikir di luar kotak, berpikir di luar industri standar atau norma tadi. Gak usah pikirin dulu biaya berapa, orang butuh atau enggak, itu legal atau enggak, nggak usah pikir karena masih di dalam imajinasi kita. Nanti baru dari sana kita dapat satu ide, baru kita rasionalisasikan. Maksudnya itu kan akan berdampak antara membuat sesuatu yang baru itu bisa jadi unik atau malah aneh gitu, Bung. Ya. Ya itu kan ada batasan tertentu gimana kita bisa, oh ini unik nih, oh ini aneh nih. Ya. Karena yang aneh, yang berbeda belum tentu bermanfaat. Iya. Ya, tapi tidak perlu bermanfaat kalau yang berbeda dan aneh tadi itu limited. Oh. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah bukan bermanfaat atau enggak. Karena kalau bermanfaat itu nanti jadi komoditi. Kopi, beras, cabai, minyak, gas itu semua bermanfaat. Supreme nggak bermanfaat. Baju Supreme itu nggak bermanfaat. Tapi ketika dia limited, orang akan cari itu. Orang cari sesuatu yang nggak ada. Manusia tuh suka cari sesuatu yang tidak ada. Yang ada tidak akan dicari, yang available tidak akan dicari. Jadi kalau kita sebagai pelaku pasar, bukan hanya selalu fokus sama apa yang bermanfaat. Karena apa yang bermanfaat itu bisa jadi komoditi. Kenapa? Karena semua orang akan berpikir hal yang sama. Gue pengen cari sesuatu yang bermanfaat. Di kompetitor kita semua bikin sesuatu yang bermanfaat, sehingga akhirnya menjadi oversupply, jadi komoditi. Komoditi pasti perang harga. Betul. Justru aku juga lihat yang Sequoia tuh menarik ya, karena selama ini perumahan kan selalu bentuknya kotak ya. Tapi dia bisa dibikin lingkaran gitu. Ya. Semua orang punya rumah bentuknya. Nah, misalkan contoh pada saat kita bikin lingkaran tadi kan 4 kotak yang menghambat kita berpikir dalam kotak adalah salah satunya adalah dari keuntungan, dari capital. Itu nggak efektif, nggak efisien. Kalau bulat itu nggak efisien. Banyak lahan yang tersisa dibuang. Nah itulah yang membuat kenapa orang nggak berpikir dibikin bulat. Ya kan, dibikin circle. Nah, tapi karena kita udah berpikir imajinasi, baru kita rasionalisasikan. Ya udah, kita bikin yang cluster circle di dalam art field itu dua circle aja. Sisanya unit standar. Tapi dengan ada circle tadi, center of tension, orang akan anggap art field itu unik. Padahal cuma ada 2 circle. Satu circle itu 8 unit. Nggak banyak unitnya. Karena memang kalau bikin semua ya nggak efektif, rugi. Iya, efektif banget. Nah, tapi jadi kita berpikir seluas-luasnya dulu, baru kita rasionalisasikan. Menarik. Ini yang salah satu yang aku suka dari Pak Bong juga ya. Jadi Pak Bong itu mulai dari awal ketika main di dunia properti itu sampai sekarang tuh selalu ngikutin perkembangan. Dan apa yang Pak Bong buat itu semua selalu menuju ke mendukung fondasi ke developernya juga gitu. Gimana caranya Pak Bong itu maksudnya bisa selalu adapt sama yang namanya industri-industri sekarang? Yang paling penting adalah kita harus bisa punya sense of crisis. Ketika kita menang, untung, orang-orang pasti normalnya selebrasi kan. Tapi ketika kita menang, untung atau sukses, tapi nggak ada polanya, nggak ada path-nya, itu harusnya kita jangan selebrasi. Karena itu berarti luck. Oke. Ya, jadi never celebrate luck. Gitu. Tapi kalau kita gagal nih, kita launch gagal, tapi kita tahu kenapa kita gagal. Ada alasan dan ada path-nya. Kita bahkan ketemu eureka moment, ketemu aha moment. Oh, gue gagal karena ini nih. Itu malah lebih boleh diselebrate daripada menang. Tapi nggak ini kan. Nah, jadi ketika ditanya kenapa bisa beradaptasi adalah ketika kita mengalami satu season yang lagi bagus. Ya, dan kita tahu bahwa itu cuma kebantu sama cycle, nothing to celebrate. Itu kamu cuma hebat karena kebantu sama cycle, ya.
semua orang juga jual properti laku. Tapi memang kita tetap bangunnya lebih bagus, tetap ini ya. Tetap harus walaupun dibantu cycle tetap harus lebih better. Nah cuman kita udah merasa krisis lebih dulu. Tapi kalau nanti cycle-nya nggak ada gimana? Kamu emang udah ada pola atau pathway pada saat cycle-nya lagi nggak mendukung kamu? Kan nggak ada. Jadi bisa tetap relevan. Kunci adalah harus selalu di state of crisis. Mau awal tahun, mau tengah tahun, mau 2022, mau 2003, 2024, 2025 harus selalu di state crisis. Karena kalau misalkan kita lagi di atas, itu rasanya kayak kita di atas angin. Dan akhirnya tanpa sadar pelan-pelan kita mulai keganti. Gitu ya. Saya kan udah lompat industri itu banyak sekali. Misalkan dari pertama kali saya pernah jadi seorang professional speakers. Ya, orang dulu ngomong motivator. Sampai sekarang masih banyak orang panggil saya motivator. Padahal udah pensiun sejak 2016. Jadi udah 6 tahun. 6 tahun saya tidak menerima invitation untuk kasih motivasi. Kenapa 2016 saya putuskan untuk berhenti? Ya itu adalah karena state of crisis. Ya kan, state of crisis. Jadi ya sampai kapan? Dan masa itu bergantung sama saya terus, ya kan? Akhirnya saya masuk ke properti. Di properti ya di 2018 saya putuskan bangun venture capital firm sama Dani, Andika Putra dan Vincent. Bukan untuk meninggalkan properti, ya, tapi untuk saya mau learning new things. Ya kan, kalau saya di properti terus ya pasti pikirannya sempit. Saya pengen lihat industri lain seperti apa. Ya sekarang akhirnya saya jadi belajar industri marketplace seperti apa, tech company seperti apa. Saya masuk di health sekarang. Sekarang masuk ke Paragon Pictures di movie production. Kita udah produksi beberapa film bioskop. Terus kemudian juga consumer dan media. Ya jadi sekarang jadi multi industri. Dan nanti soon mungkin kedepannya ya akan belajar satu hal lagi. Nah, belajar itu kalau bisa saat kita at the peak. Saat kita at the peak, disitulah kita belajar hal yang baru. Jangan pada saat kita mulai flat. Terus apalagi mulai declining baru kita belajar hal yang baru. Betul. Itu menarik juga ya, Pak. Kalau misalkan ngelihat dunia secara luas, bahkan Pak Bong itu bisa menggabungkan NFT dengan properti itu. Jadi luar biasa sih Mas ya. Bisa kepikiran untuk menggabungkan hal-hal tersebut. Nah, Pak Bong, kalau ngelihat di industri yang sekarang, kira-kira sebagai developer sebenarnya mereka tuh harus punya apa aja, Pak Bong? Oh ya, sekarang yang pertama adalah mereka harus bisa punya tim product development yang kuat. Product development yang kuat itu adalah in terms of creativity. Kan? Karena kreatif aja kalau nggak ada unsur komersial juga nggak bisa. Yang kedua adalah tim yang memang bisa support dari hitungannya kira-kira ini visible atau enggak. Karena saya juga ketemu orang yang terlalu kreatif sampai akhirnya dia rugi sendiri karena salah hitung, terlalu optimis. Ya kemudian yang ketiga adalah balik lagi branding. Jadi kalau kita perhatikan Steve Jobs itu sebenarnya bukan orang teknis. Dia bukan seorang IT guy. Dia punya partnernya Steve Wozniak. Kita nonton filmnya dia ribut kan. Betul. Jadi Steve Jobs is a big picture guy. Dia cuma orang yang visioner. Kemudian pintar ngomong. Jadi kalau ada yang bilang dia cuma pintar ngomong, ya by the way Steve Jobs orang branding. Dia cuma orang marketing aja. Branding. Dia mau sesuatu, dia tinggal ngomong ke orang IT ya, lu bikin apa yang gue mau. Udah gitu. Karena balik lagi itu kan teknis ya, kita bisa bikin apa aja, tapi visi itu yang memang nggak dimiliki, ya kan? Nah jadi branding itu adalah part of the game in every business. Kayak Tesla, walaupun Elon Musk itu beda sama Steve Jobs. Elon Musk ini seorang engineer, dia ngerti ya, dia beda sama Steve Jobs. Tapi dia juga pakar branding, sehingga walaupun Tesla memproduksi mobil lebih sedikit daripada Toyota, tapi dia punya market cap yang jauh lebih besar daripada Toyota, karena dia bisa branding, dia tahu cara branding dari produk-produk yang dibangun. Jadi itu sih 3 faktor yang harus dimiliki. Branding, tim, sama satu lagi orang produk ya. Orang produknya ya. Orang produk yang kuat. Oke, Pak Bong, berarti kalau sekarang kedepannya Pak Bong bakal bikin apa lagi Pak Bong? Jadi kan sekarang venture udah nih, terus habis itu penjualan juga udah mulai bikin di Snap-nya juga. Terus produk juga udah ada. Kedepannya sih sebenarnya saya pengen bangun yang namanya, saya belum tahu namanya apa istilahnya, tapi
saya lebih suka ngomong sebagai talent factory. Jadi salah satu alasan kenapa saya bikin YouTube, kemudian kemarin hadir diundang di Finvoc Conference, kemudian masuk ke venture capital, ketemu dengan para founders. Simple, saya ingin ketemu dengan the greatest talent di Indonesia. Untuk apa? Ya karena saya ingin support mereka, gitu. Karena balik lagi ujung-ujungnya it's all about talent. Betul. Untuk existing company yang kita punya atau untuk future investment yang kita mau. Jadi semua empire itu runtuh. Ada yang 150 tahun, on average 150 tahun. Ada yang 500 tahun paling lama. Roman Empire, British Empire, Russian Empire, Persian Empire, Qing Dynasty, itu semua bisa runtuh. Even US juga katanya lagi di ujung tanduk gitu ya. Artinya apa? Never build an empire. Jadi jangan mencoba untuk membangun empire, tapi fund them. Jadi danai empire. Betul. Pada kita bangun, mending kita. Betul. Ya, karena kita bisa pindah kaki. Bisa kan? pindah empire ya, benar. Oke, Pak Bong. Pertanyaan terakhir mungkin lebih ke arah gimana pendapat Pak Bong untuk tahun-tahun selanjutnya? Apakah properti bakal seperti ini terus atau kedepannya bakal gimana, Pak Bong? Ya, properti akan beradaptasi, ya. Tapi balik lagi. Kita sebagai makhluk sosial, kita tetap butuh physical space. Kita mencoba untuk kayak new normal, kemudian work from home atau apa. Tapi balik lagi, Elon Musk, bapak teknologi dunia, begitu dia invest di Twitter, di seluruh semuanya harus balik ke kantor lagi. Well, berarti kita tetap butuh physical space. Ya. Jadi nggak bisa kita membohongi diri kita dengan metaverse. Betul. Metaverse itu hanya supporting aja. Betul. Tapi nggak bisa kita pindah sepenuhnya di sana. Dan saya selalu percaya bahwa everything yang limited itu punya value. Kalau NFT bisa di-minting sebanyak yang dia mau, money fiat itu bisa di-printing sebanyak yang dia mau, dan itu nggak punya value. Betul. Tapi kalau tanah itu tidak bisa dicetak. Oh, ada tanah reklamasi, tapi HPL itu biasanya. Iya, betul. bukan hak milik kan. Iya. Jadi tanah itu tidak bisa dicetak, jadi satu-satunya. Tapi sekali lagi orang kan suka cari yang gak ada ya. Dia mau ke bulan atau mau ke Mars. Tapi ya properti ya pegang aja. Iya. Dan kalian bilang properti itu gak liquid. Mereka belum tahu caranya untuk sekolahin asetnya. Betul. Ya kan. Bayangin kita bisa liquid asetnya. Kita bisa tinggal di sana. Tanpa menjual kepemilikan. Tanpa menjual kepemilikan dan tetap bisa kita wariskan. Betul. Oke, thank you banyak buat Pak Bong. Thank you yang udah hadir. Thank you juga buat yang teman-teman yang udah nonton. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Terus teman-teman kita juga bisa jadi developer bareng-bareng. Thank you Pak Bong. Thank you. Dadah.